Puji Tuhan, saudari, kita akan melanjutkan pembahasan Aitero bulan September tahun 2025 yang berjudul Aspek-aspek krusial Matius 5 sampai 7. Dan kita telah sampai kepada pengkajian berita yang terakhir, berita yang ke-9, yang berjudul Melakukan Kehendak Bapa, agar kita dapat masuk ke dalam kerajaan Bapa pada hari itu, yaitu hari tahta penghakiman Kristus. Saudara-saudari, dari judul berita ini kita dapat melihat bahwa hari ini kita perlu melakukan kehendak Bapa sebagai kesimpulan konstitusi umat kerajaan. Saudara-saudari, melakukan kehendak Bapa adalah agar kita dapat masuk ke dalam kerajaan Bapa. Kerajaan Bapa adalah realitas kerajaan surga hari ini, realitas hidup gereja hari ini, juga akan menjadi manifestasi kerajaan surga pada masa yang akan datang, yaitu pada hari itu, hari tahta penghakiman Kristus. Nah, saudara-saudari, oleh karena itu, hari ini sangat berkaitan dengan hari itu. Hari ini kita ada di dalam kerajaan Bapa. Dan hari ini kerajaan Bapa adalah realitas hidup gereja hari ini. Dan kita melakukan kehendak Bapa pada hidup gereja hari ini. Tujuannya adalah agar kita dapat masuk ke dalam kerajaan Bapa pada hari itu. Hari itu kapan? Yaitu hari tahta penghakiman Kristus. Oleh karena itu, saudari, kita perlu memahami 4 pernyataan ini. Yang pertama adalah kita perlu masuk melalui pintu sempit dan berjalan di jalan sesak. Itulah kita melakukan kehendak Bapa. Umat kerajaan yang demikian adalah seperti umat kerajaan yang membangun rumah di atas batuan, bukan di atas pasir. Puji Tuhan, saudari. Kita lanjutkan di dalam judul dan ayat penting berita ini. Yang pertama adalah orang yang melakukan kehendak Bapa dan orang yang melakukan pelanggaran hukum. Nah, saudari, kita dapat melihat di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Dikatakan, bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga-surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga-surga. Nah, saudara-saudari, dari ayat ini jelas kita mengetahui ada orang yang melakukan kehendak Bapa, ya, saudari ya, dan orang yang melakukan pelanggaran hukum. Dikatakan bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga-surga. Jadi ada satu kategori orang, ya, yang berseru kepada Tuhan, ya. Ada satu kategori orang yang lain adalah yang melakukan kehendak Bapa yang di surga-surga. Jadi, saudari, ada orang yang melakukan kehendak Bapa dan ada orang yang melakukan pelanggaran hukum. Nah, kemudian di dalam pasal 7 ayat 22, yaitu ayat selanjutnya, mengatakan, pada hari itu banyak orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dalam namamu dan mengusir setan-setan dalam namamu dan melakukan banyak pekerjaan mujizat dalam namamu? Selanjutnya ayat 23 mengatakan, pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dariku, kamu yang melakukan pelanggaran hukum. Jadi, saudara-saudari, dari 3 potongan ayat ini yang adalah ayat penting dalam berita ini, ada 2 kategori kaum beriman. Ya, yang pertama adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa, ya, mereka yang melakukan kehendak Bapa, dan mereka yang melakukan pelanggaran hukum.
ya, yang melakukan pelanggaran hukum. Nah, berdasarkan ayat 21 mengatakan yang melakukan pelanggaran hukum ini adalah yang berseru, ya. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga-surga. Jadi saudara-saudari ya, dikatakan juga bahwa pada hari itu banyak orang berkata, Tuhan, Tuhan, kami bernubuat dalam namamu, mengusir setan-setan dalam namamu, dan melakukan banyak pekerjaan mujizat dalam namamu. Tetapi saudara-saudari, Tuhan mengingatkan, ya, bahkan Tuhan menegur mereka bahwa mereka adalah pelanggaran hukum, ya, mereka pelanggar hukum, ya, mereka yang melakukan pelanggaran hukum. Tuhan berkata, enyahlah dariku. Karena itu, saudara-saudari, kita perlu memperhatikan ayat berikutnya. Di dalam Matius pasal 7 ayat 24. Kita perlu baik-baik mendengar, melakukannya. Dan sekiranya Tuhan menyelamatkan kita dari mendengar dan tidak melakukannya. Ayat 24, Matius 7 ayat 24 mengatakan, karena itu setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya akan disamakan dengan orang bijaksana membangun rumahnya di atas batuan. Di ayat 26 mengatakan, dan siapa saja yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya akan disamakan dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Jadi saudara-saudari, kita dapat melihat di ayat 24 ada orang yang mendengar dan melakukannya. Itu seperti orang yang membangun rumahnya di atas batuan. Dan juga ada juga orang yang mendengar perkataan Tuhan dan tidak melakukannya. Sama dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Baik, mari kita lanjutkan di dalam struktur berita ke-9 ini. Di dalam Romawi yang pertama, kita perlu mengenal kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Saudara-saudari, kita perlu mengenal bahwa kehendak Bapa hari ini adalah Kristus, gereja, dan kerajaan. Nah, kapital A sampai B menjelaskan bahwa Allah kita adalah Allah yang memiliki ketetapan. Saudara-saudari, kita perlu mengenal ketetapan hati Allah. Kita perlu mengenal kehendak Bapa kita. Nah, kapital C sampai G membahas mengenai kehendak Allah. Apakah kehendak Allah? Yaitu Kristus yang pertama. Yang kedua adalah gereja. Dan yang ketiga adalah kerajaan. Nah, setelah kita mengenal kehendak Bapa, maka di dalam Romawi yang kedua, kita melakukan kehendak Bapa. Ya, di dalam Matius pasal 7 ayat 21 ya. Nah, saudari, kapital A membahas siapa yang melakukan kehendak Bapa masuk ke dalam kerajaan surga-surga. Kapital B, siapa yang melakukan pelanggaran hukum enyah dari Tuhan. Nah, saudara-saudari, judul berita ini adalah melakukan kehendak Bapa agar kita dapat masuk ke dalam kerajaan Bapa pada hari itu, yaitu hari tahta penghakiman Kristus. Jadi, saudara-saudari, kita perlu mengenal terlebih dahulu. Nah, beban di dalam berita ini adalah di dalam Romawi yang kedua, yaitu melakukan kehendak Bapa. Setelah kita mengenal, kita melakukan kehendak Bapa. Tujuannya, saudari, agar dapat masuk ke dalam kerajaan Bapa pada hari itu. Oleh karena itu, saudari, kita perlu mengenal dan kita perlu melihat bahwa apa yang kita lakukan hari ini akan mempengaruhi pada hari itu. Hari ini kita perlu memasuki realitas hidup gereja, masuk ke dalam kerajaan Bapa, saudara ya. Sehingga pada hari itu, amin ya, kita juga berbagian dalam manifestasi kerajaan. Ya, ini juga ada di dalam kerajaan Bapa. Jadi kerajaan Bapa di zaman ini dan di zaman itu. Zaman ini adalah dalam realitas hidup gereja hari ini dan zaman itu adalah dalam manifestasi kerajaan surga. Puji Tuhan, saudara ya. Mari kita lanjutkan di dalam struktur pembacaan harian. Nah, berita ini dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, kita perlu mengenal kehendak Allah, dan yang kedua perlu melakukan kehendak Allah.
Hari yang pertama membahas mengenai bahwa Allah kita adalah Allah yang memiliki ketetapan. Puji Tuhan ya, bahwa Allah kita Allah yang berketetapan ya. Dia punya kehendak dan dia punya ada harapan ya. Memiliki harapan. Kita perlu mengenal perkara ini. Nah, kehendak Allah apa? Yang pertama adalah Kristus. Yang kedua adalah gereja sebagai tubuh Kristus. Dan yang ketiga bahwa kehendak Allah adalah kerajaan. Dari sisi kehendak Allah adalah Kristus, kita perlu mengenal ya bahwa inilah misteri Allah ya, adalah Kristus. Kita mengenal Kristus, kita mengenal misteri Allah. Dan ini perlu disingkapkan seluruhnya kepada kita. Dan puji Tuhan, nah kemudian kita dapat mengenal kehendak Allah adalah gereja sebagai tubuh Kristus. Ya. Allah kita adalah Allah yang memiliki kehendak untuk mendapatkan tubuh Kristus, ya, tubuhnya terbangun. Karena itu kita perlu menempuh kehidupan tubuh. Nah, ini adalah menguji dan membuktikan kehendak Allah. Kemudian di dalam hari yang keempat, kita dapat mengenal perkara kehendak Allah adalah perkara kerajaan. Bahwa siapa yang melakukan kehendak Allah adalah kerabat Tuhan Yesus, ya. Dan kehendak Allah ini adalah perkara kerajaan. Kemudian di dalam hari yang kelima dan keenam membahas melakukan kehendak Allah. Nah, siapa saja yang melakukan kehendak Allah ya, kehendak Bapa akan masuk ke dalam kerajaan surga-surga. Puji Tuhan. Dan di dalam hari yang keenam untuk yang melanggar hukum ya, pelanggaran hukum, maka enyah dari Tuhan. Ya, siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum. Nah, saudara kita perlu mengenal bahwa untuk melakukan pekerjaan berasal dari diri mereka ya, dari diri sendiri, bukan karena taat kepada kehendak Allah. Ini adalah pelanggaran hukum. Sebaliknya, saudara-saudari, kita perlu melakukan pekerjaan yang berasal dari kehendak Allah. Untuk itu kita perlu mengenal kehendak Allah. Ya, jadi secara praktis, saudara-saudari, pengenalan kita akan kehendak Allah mengantar kita menjadi sumber dari pekerjaan kita. Kita melakukan pekerjaan di dalam hidup gereja hari ini bersumber kepada kehendak Allah. Puji Tuhan ya, bahwa prinsip kekuasaan Allah ya adalah bersumber dari Allah ya, dan juga prinsip pemberontakan Satan dengan kehendak sendiri. Selanjutnya, saudari, mari kita melihat di dalam hari yang pertama bahwa Allah adalah Allah yang memiliki ketetapan. Ya, kita perlu melihat terlebih dahulu saudari mengenai penciptaan Allah. Nah, kita dapat melihat bahwa di dalam Wahyu pasal 4 ayat 11 dikatakan, "Ya Tuhan dan Allah kami, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan karena kehendak-Mu segala sesuatu ada dan diciptakan." Nah, saudara-saudari, ayat ini sangat penting bagi kita karena menjelaskan bahwa karena kehendak-Mu, amen ya. Segala sesuatu ada dan diciptakan ya. Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan karena kehendak-Mu. Betapa kita perlu mengenal kehendak Allah kita. Puji Tuhan. Jadi bahwa Allah kita adalah Allah yang memiliki ketetapan. Dia memiliki kehendak menurut perkenannya sendiri. Nah, saudari, kita mengapresiasi Allah kita karena ini, bahwa Dia menciptakan segala sesuatu bagi kehendaknya sendiri, menggenapkan, merampungkan ketetapannya. Oh, saudari ya, dalam pujian 24 tua-tua di dalam kitab Wahyu kepada Allah mengenai ciptaannya, mereka membicarakan penciptaannya ini berkaitan dengan kehendaknya. Ya, perkara penciptaan berkaitan dengan kehendaknya. Artinya, apa yang dia ciptakan adalah untuk penggenapan kehendaknya. Puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang memiliki kehendak. Dan kehendaknya ya, digenapi melalui ciptaan. Dan hari ini kita adalah ciptaannya. Puji Tuhan, kita adalah untuk perampungan kehendaknya. Dan kemudian kita telah mengenal bahwa Allah kita adalah Allah yang memiliki kehendak, maka kita dapat melihat saudara harapan Allah di dalam Efesus pasal 1 ayat 9 dan Efesus pasal 1 ayat 11. Ayat 9 mengatakan menurut
kesukaannya, dia memberitahu kita misteri kehendaknya. Kesukaan ini adalah yang dari semula ditetapkannya di dalam dirinya. Ayat 11 mengatakan, di dalam dia juga kita telah dijadikan warisan. Kita dipratakdirkan sesuai tujuan dia yang mengerjakan segala sesuatu menurut keputusan kehendaknya. Puji Tuhan, saudara-saudari ya, kita dapat mengenal bahwa ada kesukaannya, ada kehendaknya, ya, ada keputusan kehendaknya. Jadi apa yang dia lakukan, saudara ya, kehendaknya, berdasarkan keputusan kehendaknya, inilah yang menjadi kesukaannya. Amen, ya. Kehendak Allah adalah harapan Allah, bahwa kehendak Allah adalah apa yang dia ingin lakukan. Nah, kesukaan Allah berasal dari kehendaknya. Terwujud dalam kehendaknya, maka kehendaknya datang terlebih dahulu. Jadi maksudnya Allah memiliki kehendak, ya. Saudari, puji Tuhan, ya. Ya, apa yang dia hendak genapi, apa yang dia hendak capai, saudari, ini adalah perkara kesukaan Allah. Bahwa Allah mengerjakan segala sesuatu menurut keputusan kehendaknya. Bahwa kehendak Allah adalah tujuannya. Keputusan Allah mengacu kepada pertimbangannya bagaimana merampungkan kehendak atau tujuannya. Ya. Jadi kita mengapresiasi perkara kehendak Allah. Amen. Inilah harapan Allah. Puji Tuhan ya. Itulah yang dia lakukan. Nah, apa yang dia lakukan, saudari ya? Apa yang menjadi kehendaknya? Nah, di dalam hari yang kedua membahas bahwa kehendak Allah adalah Kristus. Ya, inilah yang pertama, saudari ya, adalah Kristus. Nah, untuk itu sebelum kita mengenal Kristus, saudari ya, kita perlu mengenal terlebih dahulu kehendak Allah. Ya, Kolose 1 ayat 9 ya. Dikatakan, kami tidak henti-hentinya berdoa untuk kamu agar kamu dipenuhi dengan pengetahuan yang penuh untuk mengenal kehendak Allah dalam segala hikmat dan pengertian rohani. Nah, saudara-saudari, sebelum kita sampai kepada Kristus, kita dapat mengapresiasi di dalam Kolose 1 ayat 9 ini betapa kita, umat kerajaan, perlu mengenal kehendak Allah. Bahkan Rasul Paulus tidak henti-hentinya berdoa agar kita, umat kerajaan, dipenuhi dengan pengetahuan yang penuh. Ya, pengetahuan yang penuh ini adalah untuk mengenal kehendak Allah. Dan ini menjadi doa kita, saudara-saudari ya. Kita perlu mengenal kehendak Allah dalam segala hikmat dan pengertian rohani. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi kitab Kolose adalah kitab tentang kehendak Allah, mengenal kehendak Allah dalam segala hikmat dan pengetahuan rohani. Jadi saudara-saudari, ini perlu menjadi catatan kita bahwa kehendak kekal Allah dalam Kolose 1:9 ini tidak berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, tetapi berkaitan dengan ketetapan Allah. Ya, kehendak Allah adalah Kristus. Jadi saudara-saudari, di bagian ini kita perlu menyadari bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan hidup kita di muka bumi ini. Misalnya kita mendapatkan jodoh siapa, ya. Nah, siapa yang menjadi jodoh saya? Nah, apakah itu adalah ketetapan Allah, ya, saudari? Itu apakah itu kehendak Allah? Oh, Allah menghendaki saya berjodoh dengan dia. Saudari, bukan demikian, bukan itu, saudari ya. Atau kita ada satu kesempatan dalam suatu usaha, mungkin kita apakah akan memperolehnya atau tidak akan memperolehnya. Kalau kita memperolehnya, kita mengatakan, oh ini adalah kehendak Allah. Saudara-saudari, bukan demikian. Kehendak Allah adalah ketetapan Allah. Tidak lain adalah diri Kristus sendiri. Oh, saudari, kita perlu menyadari bahwa kehendak Allah tidak ada yang lain, adalah diri Kristus sendiri, ya. Nah, karena itu kita perlu mengenal misteri Allah adalah Kristus. Nah, di dalam Kolose pasal 2 ayat 2 mengatakan sehingga beroleh segala kekayaan keyakinan yang penuh atas pemahaman sehingga beroleh pengenalan yang penuh akan misteri Allah yaitu Kristus. Amen. Saudari, yaitu Kristus. Dari ayat ini kita jelas, saudari ya,
Ya, yang pertama di pasal 1 ayat 9 kitab Kolose adalah untuk mengenal kehendak Allah. Nah, untuk kehendak Allah ini, saudari ya, ada misteri Allah. Karena itu perlu memiliki pengenalan yang penuh. Dan saudari, misteri Allah ini tidak lain adalah Kristus. Jadi, saudari, ketika kita memiliki pengenalan ya, mengenal kehendak Allah, tidak lain adalah kita mengenal Kristus. Amin. Ya. Jadi saudari bahwa kehendak Allah itu sangat mendalam, terkait erat dengan kita. Saudari perhatikan, mengenal, mengalami dan memperhidupkan Kristus yang al-muhid dan luas tak terbatas. Dia adalah Allah, manusia dan realitas semua hal positif di alam semesta. Puji Tuhan. Jadi fokusnya ialah Kristus. Jadi kehendak Allah adalah agar kita mengenal, mengalami dan menikmati Kristus, dijenuhi oleh Kristus dan mendapatkan Kristus sebagai persona dan hayat kita. Dan yang kedua, saudari, di dalam hari yang ketiga membahas mengenai bahwa kehendak Allah ini adalah gereja sebagai tubuh Kristus. Kalau poin sebelumnya kita mengenal bahwa kehendak Allah adalah Kristus. Sekarang kita maju lagi ya, mengenal gereja sebagai tubuh Kristus. Nah, jadi kehendak Allah adalah mendapatkan gereja. Siapakah gereja? Gereja adalah sebagai tubuh Kristus. Amin. Puji Tuhan ya. Nah, kemudian saudari kita dapat melihat di dalam Kolose 1 ayat 9. Dikatakan, kami tak henti-hentinya berdoa untuk kamu agar kamu dipenuhi dengan pengetahuan yang penuh untuk mengenal kehendak Allah dalam segala hikmat dan pengertian rohani. Nah, kemudian di ayat 18 di pasal yang sama, dan dia adalah kepala tubuh yaitu gereja. Nah, saudara-saudari, amen. Kita dapat melihat bahwa kehendak Allah adalah untuk mendapatkan gereja sebagai tubuh Kristus. Ya. Jadi kehendak Allah mendapatkan satu tubuh ya, bagi Kristus untuk ekspresinya. Jadi gereja adalah mengekspresikan ya Kristus karena gereja adalah tubuh Kristus. Kemudian menguji dan membuktikan mana kehendak Allah. Nah, saudara di dalam Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan supaya kamu menguji dan membuktikan mana kehendak Allah yang baik, berkenan dan sempurna. Di ayat 5 mengatakan demikian juga kita yang banyak ini adalah satu tubuh di dalam Kristus dan masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Nah, saudara di dalam gereja yang adalah tubuh Kristus, kita menguji dan membuktikan mana kehendak Allah. Dan ini terjadi di dalam gereja, bukan di luar gereja. Jadi hari ini kita ada di dalam gereja, kita mengenal bersama saudara-saudari, mengenal kehendak Allah. Ya, perlu menguji, membuktikan mana kehendak Allah. Tidak lain adalah diri Kristus sendiri. Amen ya. Jika kita adalah anggota tubuh yang tepat, maka kita bergerak dan berfungsi dalam kehidupan gereja. Kita akan merupakan orang-orang dalam kehendak Allah. Puji Tuhan, saudari, mari kita bersama-sama saudara-saudari dalam hidup gereja, kita bergerak, berfungsi secara normal. Amen ya. Maka kita adalah orang-orang dalam kehendak Allah. Selanjutnya di dalam hari yang keempat, bahwa perkara kerajaan adalah kehendak Allah. Ya, jadi ada tiga hal ya saudari ya, Kristus, tubuh Kristus yang adalah gereja, dan yang ketiga ini adalah perkara kerajaan. Ya, kerajaan adalah kehendak Allah. Nah, siapa yang melakukan kehendak Allah adalah kerabat Tuhan Yesus ya, bahwa kerajaan adalah kehendak Allah. Mari kita melihat saudari di dalam Matius pasal 11 ayat 29. Dikatakan, angkatlah kuku padamu dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka kamu akan beroleh perhentian untuk jiwamu. Di dalam pasal 12 ayat 50 mengatakan, sebab siapa saja yang melakukan kehendak Bapakku yang berada di surga-surga, dia adalah saudara laki-laki, saudara perempuan, dan ibuku. Nah, saudara-saudari, khususnya di dalam pasal 11 ayat 29 ya, Matius 11 ayat 29, angkatlah kuku. Nah, saudara-saudari, mengambil atau mengangkat kuk Tuhan
adalah mengambil kehendak Bapa kita, ya. Saudari, ini bukan dikendalikan oleh karena tuntutan agama, ya, atau tuntutan dari hukum Taurat, tetapi justru ketika kita dikuasai oleh kehendak Bapa, maka kehendak Bapa ya memenuhi kita, maka kita mengangkat kuk ini, ya, mengangkat kuknya Tuhan, ya, kuk Tuhan, ya, kukku, kunya huruf besar, ya, angkatlah kukku, ya. Ketika kita mengangkat kuk Tuhan, maka kita adalah mengambil, ya, kehendak Bapa. Kita dikuasai oleh kehendak Bapa dalam hidup kita. Maka penempuhan hidup umat kerajaan yang demikian tidak memperhatikan apa-apa selain memperhatikan kehendak Bapa. Puji Tuhan, ya. Ketika mengangkat kuk Tuhan, ya, sepenuhnya taat pada kehendak Bapa. Amen, ya. Perlu belajar kepadaku, kepada siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ya, sepanjang hayatnya, amen, dia taat berada di bawah kehendak Bapa. Ya, amen. Ya, kehendak Bapa menjadi satu-satunya, ya, tujuannya. Nah, yang melakukan kehendak Bapa, dia akan menjadi kerabat, ya. Kerabat itu adalah saudara laki-laki, saudara perempuan, dan ibu, ya, ibu Tuhan, ya. Nah, saudari, amen, kita menjadi kerabatnya Tuhan. Nah, siapa yang melakukannya adalah kerabat Tuhan Yesus. Puji Tuhan bahwa Kristus Sang Raja Surgawi tunduk pada kehendak Bapa. Ya, dia menerima kehendak Bapa sebagai bagiannya. Nah, siapa saja yang melakukan kehendak Bapa adalah saudara laki-laki yang membantu Tuhan Yesus, saudara perempuan yang bersimpati kepadanya, dan ibu yang lemah lembut mengasihi dia. Amen, ya. Kemudian kita dapat melihat bahwa perkara kerajaan adalah kehendak Allah di dalam Matius 6 ayat 10 yang sudah kita pernah bahas, saudara, ya. Datanglah kerajaanmu, nah, terlaksana kehendakmu di bumi sama seperti di surga. Nah, jadi kehendak Bapa, ya, adalah kerajaannya. Ya, ketika kerajaan datang, kehendak Bapa terlaksana. Jadi kerajaan sepenuhnya adalah perkara kehendak Allah, ya, sepenuhnya menggenapi kehendak Allah. Fakta bahwa kerajaan adalah kehendak Allah. Maka umat kerajaan perlu berdoa agar kehendak Bapa, ya, terlaksana di bumi sama seperti di surga. Ini adalah mendatangkan kerajaan surga-surga ke bumi, ya, mendatangkan kerajaan, ya, ruang lingkup pemerintahan Allah ke bumi. Puji Tuhan, saudara, ya. Kemudian di dalam hari yang kelima dan sedikit menyinggung hari yang keenam, ya, bahwa siapa saja yang melakukan kehendak Bapa akan masuk ke dalam kerajaan surga-surga. Nah, saudara, ini sudah masuk ke dalam bagian yang kedua di dalam pembahasan ini, ya. Bagian yang pertama kita mengenal, dan kemudian bagian yang kedua adalah melakukan. Nah, siapa yang melakukan kehendak Bapa, ya? Siapa saja yang melakukan kehendak Bapa masuk ke dalam kerajaan surga-surga pada hari itu. Nah, di dalam Matius pasal 7 ayat 21 mengatakan, bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga-surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga-surga. Nah, saudari, kita perlu memperhatikan, ya, dia yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, saudari, khususnya di dalam ayat 21 ini mengacu kepada realitas kerajaan yang akan datang, ya, adalah manifestasi. Memang kerajaan Bapa ada dua aspek, ya, dua sisi, ya, di zaman ini dan di zaman yang akan datang. Namun kita dapat melihat di dalam ayat 21 ini lebih mengacu kepada manifestasi kerajaan yang akan datang. Nah, hari ini kita bisa berseru, ya, kita memanggil nama Tuhan, ya, Tuhan, Tuhan, pada zaman ini, ya. Tetapi saudara-saudari, di zaman ini kita juga perlu mengenal kehendak Bapa. Ya, sumber seruan kita seharusnya karena kehendak Bapa. Nah, maka menyeru nama Tuhan melayakkan kita diselamatkan. Tetapi untuk masuk ke dalam kerajaan, ya, kita juga perlu melakukan kehendak Bapa. Karena masuk ke dalam kerajaan surga-surga masih perlu melakukan kehendak Bapa surgawi, ya. Jelas berbeda dengan masuk kerajaan Allah melalui kelahiran kembali.
Puji Tuhan, saudara ya, semoga kita tidak bingung ya bahwa kerajaan Allah mencakup kekekalan yang lampau sampai kekekalan yang akan datang. Tetapi saudari di dalam kerajaan Allah ada bagian yang terbaik yang diberikan oleh para pemenang, kaum beriman pemenang ya, saudari ya. Untuk itu kita perlu masuk ya, memasukinya. Ya. Nah, bagaimana memasukinya? Adalah melalui melakukan kehendak Bapa. Jadi melakukan kehendak Bapa. Sehingga saudari di zaman yang akan datang, amen. Ya, kita bisa berbagian di dalam manifestasi kerajaan. Ya, kita berbagian di dalam kerajaan Bapa. Nah, karena itu saudari kita hari ini perlu melakukan kehendak Bapa. Ya, jadi dalam Matius 7:22 mengatakan pada hari itu. Ya, pada hari itu. Banyak orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dalam namamu dan mengusir setan-setan dalam namamu dan melakukan banyak pekerjaan mujizat dalam namamu. Nah, bagian ini saudara-saudari ya, memang dikerjakan pada hari ini ya, yaitu bernubuat dalam nama Tuhan, mengusir setan dalam nama Tuhan, melakukan banyak pekerjaan mujizat dalam nama Tuhan, itu dikerjakan pada hari ini. Tetapi pada hari itu. Jadi ada hari ini dan ada hari itu. Nah, hari itu, saudara ya, mengacu kepada hari tahta penghakiman Kristus. Bahwa semua kaum beriman akan berdiri di hadapan tahta penghakiman Kristus. Banyak orang akan berkata kepada Tuhan bahwa mereka bernubuat dalam nama Tuhan, mengusir setan, ya, melakukan banyak pekerjaan mujizat dalam nama Tuhan, tetapi mereka ditolak oleh Tuhan. Karena itu, saudari, kita perlu baik-baik memperhatikan kehendak Allah, ya, kehendak Bapa kita. Nah, melakukan dalam nama Tuhan, tetapi bukan menurut kehendak Allah. Nah, perhatikan, sejumlah pekerjaan mungkin dilakukan dalam nama Tuhan, tetapi bukan menurut kehendak Allah. Kita telah banyak berbicara tentang pergi ke sekolah atau ke kampus, tetapi apakah kita pergi ke sana untuk melakukan pekerjaan atau melaksanakan kehendak Bapa Surgawi kita? Apapun yang kita lakukan, kita harus dipastikan bahwa kita melaksanakan kehendak Bapa Surgawi kita. Jika tidak, Tuhan Yesus akan berkata kepada kita, "Hai kamu orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum." Kemudian Anda mungkin berlari lebih cepat daripada yang lain. Tetapi jika Anda berlari di luar garis lintasan, Anda tidak akan diakui. Perlombaan seperti itu akan dianggap ilegal. Anda harus berlari di lintasan ini. Ini berarti Anda harus berlari di jalan sesat. Nah, saudara-saudari, di jalan sesat tidak lain adalah menurut kehendak Allah ya. Jadi melalui bacaan ini kita dapat tahu bahwa ada yang melakukan pekerjaan ya, meskipun melakukannya di dalam nama Tuhan, tetapi akhirnya menjadi pelanggar hukum. Ya, ini yang dimaksud dengan berlari di luar garis lintasan. Tetapi saudara-saudari kita perlu berlari di garis lintasan ini. Ya, berlari di garis lintasan ini adalah seperti berlari di jalan sesat, yaitu mengambil kehendak Allah menjadi jalan kita. Ya, kita melaksanakan kehendak Bapa Surgawi kita. Selanjutnya di dalam hari yang keenam membahas mengenai orang yang melakukan pelanggaran hukum. Nah, jadi saudari ya, orang yang melakukan pelanggaran hukum sumbernya berasal dari diri sendiri, bukan karena taat kepada kehendak Allah. Nah, kita perlu mengenal prinsip kekuasaan Allah dan prinsip pemberontakan Satan. Kita lihat terlebih dahulu saudari di dalam Matius pasal 7 ayat 23 mengatakan, Aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, kamu yang melakukan pelanggaran hukum. Nah, kata mengenal di sini, saudara ya, aku tidak pernah mengenal ya. Kata mengenal ini berarti memperkenankan. Jadi Tuhan tidak memperkenankan kita ya.
Nah, kata mengenal ini sama seperti di dalam Roma pasal 7 ayat 15 yang diterjemahkan menyetujui. Ya, di dalam Roma pasal 7 ayat 15 mengatakan sebab apa yang aku lakukan aku tidak tahu karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku lakukan, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku lakukan. Nah, kata apa yang aku kehendaki yang aku lakukan ya, kehendak ini sama dengan memperkenan. Jadi saudari ya, bahwa orang yang melakukan pelanggaran hukum adalah mereka yang melakukan pekerjaan berasal dari diri mereka sendiri, bukan karena taat kepada kehendak Allah. Maka nyala dari Tuhan, yaitu adalah dikucilkan dari manifestasi kerajaan pada zaman yang akan datang. Karena itu, saudari kita perlu mengenal prinsip kekuasaan Allah dan prinsip pemberontakan Satan. Di dalam ayat 24 dikatakan, karena itu setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya akan disamakan dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batuan. Ayat 26, dan siapa saja yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya akan disamakan dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Nah, saudari kita perlu mengenal ada dua prinsip di dalam alam semesta. Prinsip kekuasaan Allah dan prinsip pemberontakan Satan. Kita tidak dapat di satu pihak melayani Allah dan di pihak lain menempuh jalan pemberontakan. Jika persoalan kekuasaan tidak baik-baik diselesaikan, maka akan terjadi berbagai masalah dalam pelayanan. Ya, mengapa? Karena sumbernya berbeda, saudari ya. Sumbernya adalah dari diri sendiri, ya, atau dari kehendak Allah. Nah, ini seringkali akan menjadi masalah. Ya, maka Tuhan kiranya menjaga ya, pelayanan kita, saudari ya. Kita dalam prinsip taat pada kekuasaan Allah dan kehendak Bapa. Maka kita perlu sekali lagi diterangi oleh Tuhan mengenal kehendak Allah kita dan melakukan kehendak Allah itu. Amin. Kemudian kita lanjutkan bahwa dosa adalah pelanggaran hukum. Satan berdosa karena melanggar kekuasaan. Nah, setiap orang yang melakukan dosa juga melakukan pelanggaran hukum dan dosa adalah pelanggaran hukum. Ya, jadi bahwa dosa, saudara ya, adalah pelanggaran hukum, lawlessness ya. Jadi sin ini dosa ya, dosa, dosa tunggal ya. Sifat dosa ini adalah pelanggaran hukum, lawlessness. Jadi pelanggaran hukum berarti tidak ada hukum. Tidak ada hukum adalah dosa. Semaunya sendiri ya, betul-betul tidak ada hukum. Ya, itu adalah dosa. Bahwa Satan berdosa karena pelanggaran hukum. Manusia melanggar hukum ketika ada hukum dan melakukan apapun yang dikehendaki ketika tidak ada hukum. Nah, keduanya adalah dosa. Jadi ada hukum yang dilanggar. Itu tentunya adalah dosa. Ya, kita dapat mudah mengetahui hal ini. Namun ada juga ketika tidak ada hukum, bebas melakukan apa saja, itu juga adalah dosa. Maka saudari kita perlu melihat bahwa melanggar hukum adalah masalah perilaku. Tentu adalah dosa. Pelanggaran hukum adalah masalah niat hati, juga adalah dosa. Ini bukan sekedar ketidaktaatan di bawah kekuasaan, tetapi juga tidak ada kekuasaan. Di hari-hari terakhir ini karena si pelanggar hukum ada di sini, manusia yang jatuh akan menggulingkan semua kekuasaan dan melakukan apapun yang dikehendaki. Nah, saudari, manusia yang jatuh seringkali inginnya bebas melakukan apapun yang dia ingin lakukan. Nah, ini adalah perkara melanggar ya kekuasaan. Nah, kuncinya adalah nih ya, saudari ya, niat hati. Ya, masalah niat hati. Ya, jadi pelanggaran hukumnya dosa ya, karena memang ada niat untuk eh, tidak berada di bawah hukum ya. Puji Tuhan, hari ini Kristus adalah hukum kita. Kehendak Allah adalah jalur yang padanya kita berlari, yaitu di jalan yang sesak ini, saudari ya. Nah, kemudian kita dapat melihat, saudari, apa yang Saul lakukan dalam prinsip pemberontak melawan Allah. Samuel berbicara dengan keras kepada Saul, apakah Tuhan berkenan kepada kurban bakaran dan kurban sembelihan sama seperti berkenan akan menaati suara Tuhan? Lihatlah,
Menaati lebih baik daripada kurban sembelihan. Mendengar perintah lebih baik daripada lemak domba jantan. Sebab pemberontakan adalah sama dengan dosa bertenung. Kedegilan adalah sama dengan penyembahan berhala dan terafim. Di sini Samuel seolah-olah berkata, Saul, engkau berkata bahwa engkau menyayangi domba dan lembu terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan Allahku. Tetapi Allah lebih menyukai engkau menaati firman-Nya. Dia menyuruhmu untuk menumpas orang Amalek dan segala milik mereka. Tetapi engkau tidak menaati perintah ini, melainkan menyimpan sejumlah domba dan lembu untuk dirimu sendiri. Pagi ini engkau mendirikan tugu peringatan untuk dirimu sendiri. Engkau tidak mendirikan apapun untuk Allah. Lihatlah, menaati lebih baik daripada kurban sembelihan dan mendengar perintah lebih baik daripada lemak domba jantan. Saul, engkau telah memberontak melawan Allah. Pemberontakan sama dengan dosa bertenung dan penyembahan berhala. Engkau berkontak dengan roh-roh jahat untuk menggenapkan tujuan mereka, bukan tujuan Allah. Engkau tidak taat kepada Allah sebagai kepala bagimu. Sebaliknya, bertindak menurut caramu, berdasarkan inisiatif dan keinginanmu sendiri. Sekarang, kedudukanmu sebagai raja telah berakhir, karena engkau telah menolak firman Tuhan. Maka dia pun telah menolak engkau sebagai raja. Dengan demikian, ketidaktaatan Saul menyingkapkan dia sebagai seorang pemberontak yang melawan Allah dan menjadi musuh Allah. Sebagai penutup, saudari, kita perlu mengenal kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah. Kiranya ini boleh menjadi satu kesimpulan praktis sepanjang 9 berita ini, saudari ya. Ya, kita telah mengenal kehendak Allah, ya adalah untuk menyuplai Kristus, membangun gereja yang adalah tubuh Kristus, serta mendatangkan kerajaan. Kita perlu mengenal tiga hal ini. Lalu kemudian kita perlu melakukan kehendak Allah, yaitu adalah melakukan dalam nama Tuhan dan menurut kehendak Allah. Amin ya. Sehingga kita tidak melakukan pelanggaran hukum, ya kita menjaga pelayanan kita, kita taat kepada kekuasaan Allah. Puji Tuhan, saudari, kiranya seluruh rangkaian eh, berita Aetero ini boleh menguatkan kita. Inilah aspek-aspek penting Matius pasal 5 sampai 7. Tuhan memberkati kita. Amin.